Dulu aja Bu, yang baru utama keluar dulu nggak apa-apa. Saya sudah masuk room 4, room 2. Iya. Yang pertama tadi keluar aja. Biar suara yang pertama tidak masuk, Bu. Ampun. Ampun, sudah keluar. Iya, Pak Salamun. Monggo Pak Salamun. Saya kunci pertama. Berarti kita pakai yang mana dulu? Kita 4 jenis itu ada perencanaan, pemecahan masalah, refleksi, dan evaluasi diri. Kita masuk kemana Pak Salamun? Terserah, nanti kan kuncinya itu nanti yang akan menentukan apakah perencanaan atau pemecahan masalah itu ya, masalah. Iya, betul Pak. Tapi sebetulnya semuanya itu ya pasti masalah ya, masalah di dalam perencanaan, masalah dalam refleksi kan begitu. Jadi artinya pokoknya itu masalah dan masalah yang sedang dihadapi saat ini kan begitu ya. Ngapunten Pak Salamun. Kita kini ada 4 model percakapan kan ya. 1 perencanaan, 2 pemecahan masalah, 3 refleksi dan kalibrasi. Nah, kita harus menentukan kita ada di percakapan yang mana yang harus kita tentukan dulu sebelum kita sebentar Bu ya. Percakapan kita ya tetap percakapan kucing ya. Betul. Percakapan kucing, cuma nanti kucingnya itu punya masalah di perencanaan gitu ya. Atau punya masalah yang mungkin tidak perencanaan, mungkin pelaksanaannya kan gitu mungkin ya. Ini contoh saja misalnya ada kepala sekolah yang sedang kesulitan misalnya karena gurunya sering tidak masuk, misalnya gitu kan juga masalah ya. Kemudian kalau misalnya di perencanaan, misalnya tentang PBD, kepala sekolah itu sulit untuk merencanakan PBD kan gitu. Sehingga nanti kusnya nanti kan apa namanya akan membawa si kepala sekolah itu agar dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi kan gitu. Karena saya lihat dari materinya itu ada 4 itu masing-masing itu pemecahannya berbeda begitu Pak. Kalau kita lihat dari 4 itu ya, memang kita lihat dari kuncinya sih memang permasalahannya apa. Tapi pada titik permasalahan kita tetap memilih di mana untuk menentukan itu gitu. Berada di titik mana kita, apa model di dalam perencanaan atau mungkin pemecahan masalah atau bagaimana. Nah, itu. Tapi ya itu tadi kalau misalkan saya jadi kunci, nah misalkan saya jadi kepala sekolahnya, berarti saya akan memilih di perencanaannya gitu. Misalnya gitu ya. Misalkan gitu, saya milih perencanaan gitu. Jadi kalau memang kita mau alurnya natural itu tetap sih karena kita memang pada hakikatnya kita kan seperti sandiwara Pak ini Pak, bukan betul dari KS ya. Kecuali memang kita KS kita bisa natural. Nah, permasalahan kita ini bukan kepala sekolah, jadi tetap kita akan tentukan di awalnya bagaimana anunya. Kalau menurut saya begitu Pak Salamun, Pak Khairul. Makanya tadi kan Bu Endang itu tadi sudah menyampaikan kalau bisa kan masalah itu masalah yang sedang kita hadapi. Karena kita pengawas kan ya masalah yang kita hadapi itu ya. Misalnya kalau di perencanaan kita kesulitan di dalam menyusun perencanaan pendampingan kan begitu Bu. Kemudian kalau misalnya pemecahan masalah tadi ya, misalnya pemecahan masalah, saya misalnya pengawas kesulitan di dalam melakukan pendampingan kepala sekolah gitu ya, kan begitu. Itu yang dimaksud dengan topiknya itu topik di pemecahan masalah atau topik di perencanaan. Kenapa? Karena baik pengawas maupun kepala sekolah kan juga punya perencanaan gitu. Cuma perencanaan yang berbeda. Kalau di kepala sekolah perencanaan itu ya menyiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan di sekolahnya kan gitu. Cuma mungkin dia kesulitan dalam menyusun perencanaannya kan begitu. Berarti permasalahan tetap ada di kuncinya kan Pak, dari KS-nya. Iya betul, betul di kuncinya. Di pengawasnya kan permasalahan ini. Kan coach-nya itu berusaha untuk membantu mereka dalam menyelesaikan dalam hal perencanaan misalkan atau pemecahan masalah. Ini misalnya sekarang gini, Bu Eni nanti misalnya saat jadi kunci itu apa yang akan
dipermasalahkan atau menjadi apa namanya kendala atau Kendalanya pemikiran yang di bingung gitu lapangan loh. apa gitu. Apa ya? Bentar. Kalau saya jadi kunci ya Pak ya. Kalau saya jadi kepala sekolah apa yang yang saya bingung untuk menyelesaikan itu loh. iya, Tapi yang mampu menyelesaikan gitu saya ya. jadi kepala sekolah, saya bingung untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga saya kan begitu. Ya. Perbaikan mutu pembelajaran yang di rapot pendidikannya itu literasi numerasinya merah, Pak. Nah, betul. Jadi misalnya Bu Trihani itu punya masalah bagaimana merencanakan kegiatan ya untuk meningkatkan nilai lapor rapot pendidikan untuk pendidikan numerasi itu toh. Ya, literasi numerasinya. Ya, tapi paling nggak nanti Bu Eni harus punya cara rencana yang akan dilakukan gitu. Oke, betul. Maka nanti kalau misalnya kok Bu Eni nggak tahu sama sekali, ya itu nggak dikucing gitu ya, nggak dikucing, ya diajari gitu toh. Jadi sudah, misalnya Bu Eni tadi mengambil masalah kesulitan untuk perbaikan mutu pembelajaran, ya. perbaikan rapot dari data rapot pendidikan yang berwarna, perbaikan rapot pendidikan yang berwarna masih kurang berwarna merah di literasi numerasi. Iya, betul. Jadi nanti Bu Eni itu yang akan dikucingkan ya. Jadi Bu Eni itu misalnya yang gampang kalau Bu Eni masuk di perencanaan, berarti nanti Bu Eni itu kebingungan di dalam menyusun rencana program perbaikan literasi dan numerasi. Itu ya. Iya, Bapak. Ya. Saya tadi mau milih apa juga. Nah, nanti apa dicatat ya. Saya tadi bingung apa yang mau saya permasalahkan saat jadi kepala sekolah tadi ya. Jenengan, kalau saya kan tadi itu perbaikan. Nah, boleh jenengan tadi itu upaya itu. Berarti nanti saya kuncinya ini KS-nya, coach-nya siapa Pak? Terserah nanti ikutnya siapa terserah. Monggo kita bagi saja. Misalnya sekarang kan gini, misalnya saya coach ya. Jangan coach-nya, saya kuncinya, Pak Koirul anunya apa? Servernya. Ya. Terus nanti setelah itu Bu Heni coach ya. Pak Koirul kuncinya, saya pengamat ya. Pak Salamun pengamat. Nah, setelah itu saya kunci, terus Pak Koirul Hakim itu coachnya ya. Nanti Bu Eni pengamat. Ya. Pengamat, kunci ya. Pertama tadi siapa pengamatnya? Saya Pak. Koirul dulu. Koirul. Kemudian kuncinya saya, coachnya Pak Salamun. Ya. Kemudian saya coachnya, kuncinya. Oh, saya berarti ya, saya pengamat, terus coachnya Bu Heni ya. Ya. Kemudian terus saya kuncinya Pak Koirul. Terus yang terakhir Bu Heni ya. Ya, terakhir saya pengamat, Pak. Ya. Ya. Kuncinya Pak Koirul. Coachnya Pak Koirul, coachnya saya gitu toh. Iya, Pak. Oke. 3 pengamat. Oke ya, baik ya, kita mulai ya. Saya pengamat Pak ya, pertama ya. Ya, Pak Koirul. Berarti saya kuncinya ya Pak dulu ya. Bu Heni. Ya. Bu Heni kunci ya. Saya coach. Dengan coachnya. Ya, intinya nanti Bu Heni adalah memiliki kesulitan di dalam perencanaan. Perencanaan ya berbasis data. Perencanaan ini
perencanaan pelaksanaan untuk meningkatkan apa Rapat namanya, pendidikan, Pak. literasi Rapat pendidikan, numerasi, ya. Rapat pendidikan yang kurang, tetapi Oh, kurangnya itu di literasi numerasinya. mungkin satu dulu aja Bu ya. Mungkin pertama jenengan sebutkan literasi dan numerasi ya. Nah, mungkin terus ada yang Literasi diutamakan berdasarkan lagi. rapat pendidikan dari lembaga, Pak. Itu nggih. Ya. Monggo kita mulai nggih. Jadi Oke. Pak Khairul pengamatnya nggih. Nggih, monggo kita Oke. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, apa kabar? Nggih, waalaikumsalam Pak Salamun, kabar baik. Alhamdulillah ya. Kemarin itu saya ingat Bu Heni ya. Bu Heni itu mau ketemu saya karena ada hal yang sangat urgen untuk dibicarakan ya Bu Heni ya. Karena kemarin saya nggak punya waktu. Nah, hari ini saya sudah punya waktu dan Bu Heni juga sudah punya waktu. Nah, terus yang diharapkan Bu Heni itu di dalam pertemuan kita hari ini itu untuk apa ya? Untuk mendapatkan apa ya? Nggih, Pak Salamun, matur nuwun sudah mau berkunjung, kemudian mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan saya sebagai kepala sekolah. Gini, Pak Salamun, saya itu di lembaga itu berdasarkan di rapat pendidikan kemarin, itu ada bagian yang masih kurang dan ini malah berwarna merah itu, Pak. Salamun kemarin ini. Maka saya itu kebingungan ini bagaimana saya itu mau memperbaiki rapat pendidikan saya dan itu yang perlu saya perbaiki itu di literasi numerasinya, Pak. Nah, ini yang membuat saya kebingungan ini kepada siapa saya mau bercerita untuk sharing-sharing supaya lembaga saya itu rapat pendidikannya itu tidak berwarna merah lagi, Pak. Itu yang saya terima kasih sekali Pak Salamun mau mendengarkan keluhan saya ini. Nah, itu Pak. Nah, kemudian saya itu ada rencana untuk bagaimana saya memperbaiki rapat pendidikan terutama yang literasi numerasi supaya membaik itu ada beberapa rencana yang memang sudah saya rencanakan paling tidak untuk 3 bulan ke depan, Pak. Tahapannya seperti itu perencanaan saya. Nah, dalam perencanaan itu nanti yang pertama itu kalau masalah literasi itu pasti itu identik dengan model pemahaman tentang membaca, menulis, tapi biasanya kalau literasi kan ke sana Pak larinya itu. Maka saya menginginkan dari guru-guru saya dulu yang harus betul-betul bisa memahami dulu tentang literasi numerasi itu sebenarnya apa gitu loh. Dari situ dulu Pak saya itu merencanakan untuk perbaikannya. Itu Pak Salamun. Bagaimana kalau menurut panjenengan itu? Ini dulu Bu Heni ya. Ini kalau melihat apa yang sedang dicurhatkan ke saya tadi ya dari Bu Heni, itu kan nampaknya Bu Heni itu punya masalah tentang hasil ANBK yang sudah diterbitkan rapor pendidikan gitu ya, di rapor pendidikan. Bu Heni itu kan melihat bahwa di rapor pendidikan itu ada 2 komponen yang berwarna merah, yaitu untuk literasi dan numerasi. Nah, mungkin sebelum Bu Heni itu membuat rencana ya, nanti karena rencana itu kan nanti ya Bu Heni ya belakangan ya. Tapi sebelumnya mungkin gini Bu, kita cek dulu atau Bu Heni itu sudah pernah ngecek ya tentang rapor pendidikan itu ya, secara keseluruhan. Nah, apakah warna merah ini memang betul-betul
merah sungguhan atau mungkin waktu apa ya namanya, waktu ngerjakan AN itu, anak-anak itu ngerjakannya nggak sungguhan gitu Bu Eni? Eee, Ini perlu ya, oke. Nggih, memang begitu. Ya, Jadi, ada beberapa 2 anak yang kebetulan, beliau anak itu sebenarnya berkebutuhan khusus, jadi kurang membaca, pemahaman membacanya itu kurang, sehingga mungkin itu juga bisa mempengaruhi, eee, apa, rapot itu juga. Karena memang terkadang anak-anak itu ada hal-hal yang bahasa-bahasa yang tidak mengerti dalam soal-soal yang ada di dalam ANBK itu. Itu Pak, mungkin juga itu juga yang ada pengaruhnya. Jadi pemahaman untuk membaca anak itu yang kurang. Jadi itu kan ada beberapa hal ya, termasuk guru juga ada penilaian dalam ANBK itu juga ada di situ. Yang namanya suling jari itu tadi, ada juga dari. Tapi yang saya lihat ini adalah kemampuan pengertian anak-anak dalam memahami soal di dalam ANBK itu, Pak. Saya lihat begitu juga punya pengaruh besar. Tapi pada intinya ya di literasi ini, literasi membacanya yang kurang dari anak-anak itu. Begitu, Pak. Maka saya mempunyai oke. rencana yang saya perbaiki dulu adalah bagaimana untuk literasi membaca anak-anak itu semakin membaik dari gurunya dulu. Begitu, Pak, perencanaan saya. Kan gini ya, artinya Bu Eni sudah bisa mengambil satu simpulan ya, bahwa rapor pendidikan Bu Eni untuk literasi dan numerasi itu memang betul-betul nyata gitu ya, betul-betul nyata karena memang Betul. anak-anak memang nggak anu ya, nggak ngerjakan karena Nah, memang dia kurang. nggak paham kan itu ya, nggak paham. Iya. Artinya akhirnya muncul rapornya berwarna merah. Nah, kemudian setelah Iya. Bu Eni itu mengetahui bahwa hasil itu memang betul-betul nyata, analisis berikutnya itu, anak-anak nggak bisa itu karena memang nggak bisa atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan gitu ya, mungkin di pembelajarannya atau mungkin di gurunya gitu Bu Eni? Nggih. Jadi makanya itu dari bagaimana saya memperbaiki, kemampuan membaca apa ya, literasi membacanya anak supaya semakin baik, Mhm, yaitu dimulai dari pengertian literasi sendiri kepada guru-gurunya ya, dulu. Dengan cara, mhm, mungkin kita lebih memberikan kepada misalnya memberi, lewat IHT ke guru-gurunya. Itu memang untuk pemahaman literasi numerasi gurunya dulu. Nah, nanti kalau itu sudah menjadi sebuah mhm, budaya dalam membaca atau itu kan nanti kan akan akan meniru kepada anak-anaknya itu. Rencana saya begitu. Jadi membuat IHT dulu untuk guru-gurunya dulu tentang pengertian bagaimana pemahaman tentang literasi numerasi itu. Itu, Pak. nah, itu artinya gini kan ya Bu Eni ya, setelah Bu Eni itu melihat rapor pendidikan, ternyata rapor pendidikannya itu warna merah untuk literasi dan Literasi numerasi, numerasi. iya. Kemudian juga Iya, setelah betul. analisis berikutnya, ternyata itu ada satu hal juga agar anak mampu Aduh, informasinya, Bu Eni tadi kan sudah ya agak-agak tergerak hatinya untuk apa namanya, melakukan pendampingan dulu kepada gurunya gitu ya, rencananya untuk, nggih, memahamkan dulu apa itu literasi nggih, ya dan seterusnya kepada betul. gurunya, gitu kan ya Bu Eni ya? Iya. Nggih, betul. Nah Jadi setelah kalau memahamkan gurunya ke sudah paham guru-gurunya dulu. betul gitu kan? Ya, Nggih, betul. heeh, Nggih, iya. Iya, setelah betul begitu. guru-gurunya Jadi itu betul-betul paham, nanti baru kan ya, baru gurunya itu melakukan pendampingan pada muridnya, kan gitu ya? Heeh, betul, nggih nggih. Karena, eee, iya, setelah saya review atau kita evaluasi, ternyata kan
kemampuan membaca anak-anak ini yang berkurang, sehingga pada saat mengerjakan ANBK itu mereka kurang tentang itu. Jadi asal aja mengerjakan asal, padahal di situ kita lihat bahwa soal itu agak panjang. Jadi itu yang kemampuan membacanya itu kurang anak-anak, pengertiannya itu seperti itu, Pak. Nah, saya harus memperbaiki dulu tentang pemahaman literasi kepada gurunya dulu. Nah, begitu. Nah, nanti imbasnya adalah kepada anak-anak. Itu. Gitu, Pak Sam. Jadi saya agak paham Bu Heni ya. Ini sekarang artinya Bu Heni akan menggarap gurunya dulu gitu ya. Menggarap gurunya agar itu betul-betul paham tentang literasi, kemudian memberikan pemahaman agar nanti mengajarkan anak-anak itu betul-betul literasi anak-anak dan numerasinya itu lebih tinggi, kan begitu ya. Betul. Nah, sekarang mungkin saya melakukan ya. Yang jelas kan rencananya adalah melakukan ini dulu ya, pemahaman pada gurunya tadi ya. Iya, Nah, sekarang lewat ini sudah punya rencana untuk untuk menggarap gurunya tadi, itu apa langkah yang akan dilakukan? Rencana saya akan programkan IHT untuk memberi semacam tambahan pengetahuan kepada mereka tentang bagaimana penerapan literasi yang nantinya bisa mendongkrak kemampuan anak-anak dalam hal membaca itu. Jadi gurunya dulu ya lewat IHT itu tadi, dengan mungkin bisa juga mendatangkan mungkin pengawas atau mungkin narasumber yang kita anggarkan di situ dulu nanti, Pak. Rencana saya begitu, lewat itu dulu. Nah, itu Pak rencananya. Ya. Mungkin selain IHT mungkin ada rencana lain, kegiatan apa begitu selain IHT? Belum Pak, mungkin dari hasil dari IHT itu apa yang nanti kita dapatkan baru nanti kita realisasikan dulu dari hasil itu dulu. Jadi belum ada rencana lainnya selain itu dulu Pak. Nah, maksud saya gini, untuk memahamkan guru ya terkait dengan literasi numerasi itu, selain Bu Heni tadi merencanakan IHT untuk guru ya, mungkin ada yang lain gitu ya, maksudnya misalnya workshop atau apa gitu loh, atau mungkin IHT ini memang sudah betul-betul satu-satu pilihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Untuk sementara 3 bulan ke depan, 3 bulan ini saya merencanakan itu dulu, Pak. Saya tidak banyak merencanakan yang lain karena ini terkait dengan pembiayaan juga. Jadi saya kira IHT dulu yang lingkupnya hanya lingkup yang ada di lembaga itu, Pak. Nah, dari hasil IHT ini nanti berkembang lagi, nanti mungkin berikutnya apalagi perencanaannya itu. Apalagi yang akan direncanakan. Agar gini Bu Heni ya, agar IHT nanti itu betul-betul menghasilkan satu hasil yang sangat luar biasa, Bu Heni sudah merencanakan kapan IHT dilaksanakan, terus kemudian mungkin ada saran-saran yang akan dipakai, terus mungkin juga mengundang narasumber atau mungkin cukup dari gurunya sendiri gitu Bu Heni? Kami tetap menggunakan narasumber dengan waktu yang dalam waktu dekat ini karena saya punya progres 3 bulan ini kan Pak. Jadi mungkin 3 bulan ini sudah harus terrealisasi. Ya mungkin kalau ini masih bulan pertama, ya bulan kedua nanti saya akan laksanakan kegiatan itu, dan dari hasil pelaksanaan kegiatan bulan kedua itu, nanti bulan ketiga kan sudah akan kita actionkan setelah kita laksanakan di bulan, kita langsung actionkan hasil dari IHT itu. Langsung itu langkah berikutnya seperti itu, Pak. Oke Bu Heni, jadi intinya hasil percakapan kita hari ini itu ya, kompetensi guru
terkait dengan literasi dan numerasi. Sekitar 1-2 bulan lagi atau dalam 3 bulan mendatang ini Bu Eni akan melaksanakan IHT ya. Nanti Bu Eni itu segera direncanakan ya, kemudian direncanakan, lalu dilaksanakan, tolong juga nanti dievaluasi, terus nanti kapan nanti saya akan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Eni terkait dengan hasil dari IHT Bu Eni. Siap Pak. Mohon doanya, mohon dukungannya terkait rencana kami ini. Mudah-mudahan nanti bisa mendongkrak rapot pendidikan kami dengan perencanaan yang nanti yang kami usahakan sematang mungkin supaya hasilnya juga bisa maksimal. Itu matur nuwun Pak Salamun sudah mau mendengarkan keluhan saya terkait problem yang ada di lembaga saya. Oke, terima kasih Bu Eni ya. Mudah-mudahan Bu Eni berhasil melaksanakan IHT dan nanti setelah IHT gurunya langsung tancap gas untuk melatih anak-anak ya, membina anak-anak sehingga nanti di ANBK berikutnya warna merah itu akan hilang dan mudah-mudahan ya langsung hijau. Kalau nggak langsung hijau ya kuning dulu. Artinya itu ada peningkatan gitu ya, peningkatan skor maupun peningkatan warnanya. Terima kasih Bu Eni ya, kita ketemu besok lagi ya. Pak Salamun. Ya, selamat malam. Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahap pertama sudah selesai, kemudian kita ke tahap 2. Di tahap 2 tadi rencananya adalah pengamatnya. Saya kunci Pak. Berarti apa Pak Khairul kunci? Jadi apa yang mau diangkat Pak Khairul? Saya pemecahan masalah. Di pemecahan masalah. Ojo angel di pemecahan Pak masalah. Boten nanti. Bukan nanti solusinya dari kucingnya. Pemecahan masalah. Berarti pemecahan masalah tentang apa nih Pak? Ada bocoran ya? Kalau nggak ada bocoran itu susah. Bu, nanti saya begini. Mengalir. Saya sebagai kepala sekolah itu masih menemukan guru-guru itu masih mengajar itu dengan model pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, saya punya tidak berpusat pada murid ya Pak ya? Tidak berpusat pada murid. Saya punya keinginan agar semua guru itu dalam menerapkan pembelajarannya itu berpusat pada murid. Jadi menginginkannya pembelajaran itu berubah, tidak berpusat lagi pada guru, artinya pada murid. Siap. Kita mulai. Monggo Bu. Saya selamat, sampun kita mulai. Monggo. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam Bu Heni. Senang ini saya bertemu Pak Khairul lagi nih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membahas suatu manfaat ya Pak Khairul ya. Iya Bu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat toh Pak? Alhamdulillah, senang juga bertemu dengan Bu Heni. Juga saya senang sekali Bu Heni bisa hadir di sekolah saya tentunya, sekolah kami tentunya. Mudah-mudahan Bu Heni dapat memberikan pencerahan gitu ya kepada kegalauan saya saat ini Bu. Pak Khairul, kemarin memang kita kan sempat ngomong-ngomong kalau Pak Khairul itu ada beberapa yang harus diselesaikan atau yang mau di-sharingkan dengan saya. Nah, sebenarnya masalahnya gimana sih Pak? Yang mau dipecahkan itu masalah apa Pak? Iya Bu, sebenarnya saya dari dulu Bu ingin ngobrol-ngobrol dengan siapa begitu ya. Terus terlintas kok
oh kenapa saya tidak ngobrol dengan pengawas saya gitu ya. Nggih. Kebetulan jenengan ke sini, saya senang sekali. Begini Bu, Nggih. saya itu melihat berdasarkan hasil observasi di lapangan begitu, ketika saya mengamati guru-guru ketika mengajar itu, rasanya mengajarnya guru itu kok tidak ada perubahan ya. Padahal sekarang itu tuntutannya kan kalau guru mengajar itu kan berpusat pada murid begitu ya. Selama ini saya amati sepertinya guru-guru itu kok hanya berapa ya, 1-2 guru saja yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid begitu. Murid. Ini yang saya resahkan begitu. Nggih. Kira-kira Pak, berapa guru yang masih pola mengajarnya itu masih pola itu katakanlah biasanya itu kan pola lama ya Pak ya? Iya Itu betul. pusat pada guru itu kan pola lama itu. Itu berapa orang guru yang masih mempunyai mindset yang seperti itu? Iya. Kebetulan karena sekolah kami ini kan sekolah SD Bu ya, jadi gurunya nggak terlalu banyak ya. Jadi saya supervisi sendiri ya. Karena jumlah gurunya itu kan sedikit SD ya, kurang lebih hanya ada 10 guru. Nah, dari 10 guru itu saya menemukan yang benar-benar menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid itu hanya ada 2. Yang selebihnya itu ya seperti dulu ya, enggak mau berubah dengan pola pembelajaran yang saat ini seperti saat ini begitu. Berarti ada 8 guru yang memang harus kita benahi ya Pak ya, kita benahi agar mindset mereka itu ada perubahan. Nah, Pak Hoirul, ada yang mau jenengan tawarkan lah atau mau dilaksanakan untuk memperbaiki ini itu kira-kira panjenengan pecahan masalahnya gimana itu Pak untuk yang 8 guru? Sebenarnya saya belum menganalisis gitu ya. Apa sih penyebabnya begitu ya. Kenapa sih ada guru yang sudah melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid dan kenapa ada 8 guru yang melakukan pembelajaran pola lama tidak mau berubah dengan kekinian gitu. Nah, dalam waktu dekat mungkin saya akan mencari akar masalahnya Bu ya. Mungkin itu dulu ya. Seperti itu Bu. Berarti akar masalah dari 8 guru ini tidak mau berubah gitu ya Pak. Bukan tidak mau, mungkin pandangan mereka juga mungkin kurang juga, mungkin kurang ilmu juga bisa untuk bagaimana membuat proses belajar itu berpusat pada murid. Nah, kemudian Pak, program yang akan jenengan laksanakan atau perbaikan itu berpusatnya gimana Pak? Dari langkah apa dulu jenengan ini yang mau dibuat untuk 8 itu langkah apa yang jenengan mau berikan? Ya tentu saya akan mencari ya gitu ya, mencari apa sih penyebabnya gitu ya. Sehingga ketika saya menemukan penyebabnya, dari situ tentu saya akan mencari langkah-langkah apa gitu. Nah, ini saya belum mencari penyebabnya ini Mas Yanto. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mungkin angket atau wawancara dan ini mungkin yang akan saya rencanakan. Berarti langkah awal jenengan itu untuk 8 guru ini paling enggak mencari akar masalahnya ya Pak ya. Akar masalah itu yang akan panjenengan nanti data dulu mungkin lewat angket itu tadi. Nah, kira-kira prosedur yang akan jenengan lakukan ini nanti mungkin ada gambaran pasti akan ada perubahan gitu? Ya karena ini jumlahnya kan sedikit Bu ya, hanya 8 begitu ya. Mungkin ya tidak terlalu formal bagaimana begitu, mungkin kita undang atau diajak ngobrol-ngobrol gitu ya, sehingga nanti saya bisa memetakan gitu ya.
Tapi kalau selalu kalau terlalu formal dengan dengan isian dan lain-lain, mungkin saya tidak bisa mendalami akar permasalahan sebenarnya gitu ya. Oleh karena itu mungkin saya akan lebih pendekatan personal gitu. Mungkin mengajak bicara-bicara dulu dalam waktu rentang tertentu, sehingga nanti hasilnya itu nanti akan saya tindak lanjuti dengan cara apa. Nah, cara apanya ini yang belum saya temukan. Berarti untuk mencari akar masalah itu panjenengan itu lewat pendekatan persuasif dulu ya Pak ya. Betul. Setelah jenengan itu nanti akar masalahnya dari orang-orang itu, oh ini ternyata, baru jenengan nanti akan mengambil langkah apa yang akan nanti dilakukan untuk perbaikin. Karena ini begini Pak, kalau saya lihat itu hampir separuh, lebih dari separuh dari guru itu yang proses pembelajarannya itu tidak berubah, tetap masih pola lama. Nah ini memang menjadi sebuah permasalahan yang luar biasa saya kira, karena masih pola lama itu tidak ada perubahan. Nah mungkin itu yang harus dilakukan, yaitu akar permasalahan nanti dari panjenengan itu mengambil pendekatan persuasif itu, maka itu yang nanti panjenengan kira-kira Pak, itu nanti dalam waktu berapa lama dari anuan ini yang akan jenengan lakukan? Ya mungkin dalam waktu dekat ya, setelah nanti kita berbincang-bincang ini mungkin bisa saya jadwalkan mungkin dalam 1 minggu gitu. 1 minggu ke depan ini harus sudah, paling tidak saya sudah menemukan akarnya masalah, sehingga nanti kalau sudah saya temukan, saya bisa merencanakan langkah apa gitu yang akan diambil oleh panjenengan. Oh nggih luar biasa Pak Khoirul. Mudah-mudahan saya tunggu ini 1 minggu ke depan, langkah apa yang nanti panjenengan akan ambil, termasuk akar masalahnya sudah jenengan dapatkan, baru nanti kita akan melihat. Saya ini sudah nggak sabar ini nanti bagaimana langkah berikutnya, nanti kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan langkah yang awal ini yang jenengan buat nanti untuk selanjutnya akan berjalan dan bisa memperbaiki pembelajaran dari Bapak Ibu guru, terutama yang 8 luar biasa, masih 8 ini Pak. Nggih Pak Khoirul, saya berharap pertemuan kita ini nanti bisa kita lanjutkan di kemudian dan membawa hasil. Matur nuwun Pak Khoirul. Bu, terima kasih. Mungkin lain waktu nanti kan ini kan masih mencari akar masalah. Kalau sudah saya temukan, tentu saya tetap akan menghubungi Ibu untuk matur nuwun Pak Khoirul, saya tunggu. Bu, terima kasih banyak. Nah, nggih matur nuwun. Nggih, sugeng dalu. Tahap 2 sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Tahap 2 sudah selesai. Tadi pokok permasalahannya adalah Pak Khoirul punya masalah apa tadi? Gurunya masih pembelajarannya berpusat pada guru, bukan memihak pada siswa. Terus tadi itu rencananya masalahnya adalah mencari akar masalahnya dulu, Pak. Cari akar masalahnya dulu ya. Nggih. Apa penyebabnya dulu, masih tahap itu dulu kayaknya. Sekarang kita lanjut di tahap terakhir ya. Gelombang terakhir, Bu Heni sebagai pengamat. Kemudian Pak Khoirul menjadi coach, lalu saya menjadi kuci. Jadi sebelum ke sana Pak Salamun, ini karena kucinya ini kelas berat ini. Dari SMA Pak, kita SD Pak Madian. Karena gini, saya tuh mungkin sangat sederhana saja ya Pak Khoirul ya. Jadi saya seorang kepala sekolah, kemudian sekolah saya itu sekolah penggerak, ya. Tentu guru-gurunya kan harus betul-betul mahir dulu gitu ya.
terutama di penggunaan IT. Nah, sedangkan guru di tempat saya itu masih ada yang belum menguasai IT. Itu nanti masalah yang akan saya angkat, Pak Imam, ya. Pak Guru, sekolah penggerak. Ya, oke. Tapi guru-gurunya anak IT. Berarti ke pemecahan masalah? Iya, ke pemecahan masalah, Pak Imam, ya. Ya, termasuk perencanaan sekaligus pemecahan masalah, karena menyelesaikan masalah kan tetap harus ada rencana, kan gitu ya. Oke. Oke. Bisa dimulai, Pak? Oke, monggo. Assalamualaikum, Mbak Salamun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairul. Sehat, Pak? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat, Pak Khairul. Pak Khairul gimana? Luar biasa. Iya. Ini sebelum kita berbincang-bincang, Pak, ya, saya merasa senang begitu ya, karena Pak Salamun sudah berkenan untuk menerima saya di sekolah Bapak. Nah, sekolahnya sangat luar biasa, Pak. Saya ketika masuk itu sangat menyenangkan. Itu. Oke, Pak Salamun. Hari ini kan memang jadwal kita untuk jadwal pengawas untuk berkunjung ke sekolah Bapak sesuai dengan kesepakatan kita tentunya. Nah, tadi malam itu saya lihat pesannya Bapak itu melalui WA. Itu saya penasaran ini, Pak. Bapak ingin membicarakan sesuatu dengan saya gitu ya. Kira-kira apa ini, Pak, yang perlu dibicarakan ini? Iya, ya mohon maaf Pak Khairul ya, karena saya sudah membuat Pak Khairul menjadi mikir karena saya WA dan saya ingin ketemu dengan Pak Khairul karena memang ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak selaku pengawas saya gitu ya. Gini ya Pak Khairul ya, karena Pak Khairul itu adalah pengawas saya, tentu Pak Khairul tahu juga bahwa sekolah saya ini Pak, ini adalah merupakan salah satu sekolah penggerak di angkatan yang pertama, ya, jadi sudah hampir selesai gitu Pak Khairul ya. Nah, di dalam pelaksanaannya Pak Imam ya, begini, kalau yang namanya sekolah penggerak itu kan tentunya harus lebih baik dari sekolah-sekolah yang lain, terutama sekolah yang bukan atau yang belum penggerak. Walaupun mungkin ada sekolah-sekolah bagus itu yang memang tidak daftar sebagai sekolah penggerak, tapi saya merasa bahwa sekolah penggerak yang di sekolah saya ini tentunya merupakan sekolah yang memang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Masalah saya gini Pak Imam ya, kalau di sekolah penggerak itu kan tentunya guru-gurunya kan harus pandai-pandai ya Pak Imam ya, walaupun tidak pandai di bidangnya, tentu ada bagian-bagian tertentu itu yang harus pandai. Karena sekolah penggerak ini kan ya menjadi motor dari sekolah-sekolah yang lain. Di tempat saya ini Pak Iman dan Pak Imam juga sudah pirsa bahwa di sekolah ini ada sebanyak 30 orang guru Pak Imam. Mohon maaf Pak Khairul Bapak. Oh iya Pak Khairul ya. Dari 30 guru itu Pak Khairul ya. Saya kan ingin bahwa sekolah saya ini proses pembelajarannya itu tidak biasa-biasa saja. Saya ingin yang luar biasa dengan memanfaatkan teknologi, ya, teknologi. Tetapi ternyata dari 30 orang ini Pak Imam, itu masih sekitar atau masih ada 8 orang Pak Imam yang belum mampu sama sekali di dalam ini penguasaan IT, sehingga saya berpikir dalam pikiran saya itu gini, kasihan tuh anak-anak yang diajar oleh 8 guru ini, sedangkan kelas-kelas yang lain itu kan sudah diajari oleh guru yang memang betul-betul mahir di bidang IT, ya, di bidang IT. Nah, pas kebetulan di 8 orang guru ini, saya kasihan pada anak-anak. Ya, termasuk juga kasihan pada guru saya yang belum bisa IT, mungkin akan ditertawakan oleh anak-anak. Kenapa kok Pak Guru ini tidak sama dengan guru-guru yang lain? Itu sementara masalah yang saya hadapi Pak Khairul, jadi masih ada 8 guru di sekolah kami ini yang memang belum paham sama sekali kaitannya dengan penguasaan IT. Mungkin Pak Imam itu
mampu ya berkenan memberikan saran, memberikan pendapat kepada saya agar saya itu loh mau menerapkan apa gitu sehingga 8 guru di tempat saya ini dalam waktu singkat itu mampu melaksanakan ini ya, mampu menguasai IT dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis IT juga gitu Pak Khairul. Oke, Pak Salamun, nah ini luar biasa ini sekolahnya ini ya. Namun Pak Salamun ternyata juga menghadapi kendala. Oke, Pak Salamun, sebelum kita membahas tentang hal yang seperti apa yang Pak Salamun sampaikan, saya ingin tahu dulu Pak, ini apa tujuan dari pembicaraan kita, khususnya tentang kasus 8 guru yang belum menerapkan atau belum bisa menggunakan IT dalam pembelajaran, begitu Pak ya. Ya. Tujuan dari perbincangan kita ini apa Pak? Jadi gini Pak Khairul, jadi tujuan kita atau saya ngajak atau diskusi dengan Pak Khairul ini adalah agar 8 guru saya itu loh yang belum bisa IT, belum menguasai IT nanti itu mampu. Nah, itu tujuan saya, sehingga mungkin nanti tujuan saya berikutnya ya, saya berharap nanti dari Pak Khairul itu memberikan saran atau petunjuk kepada saya agar saya itu bisa melakukan kegiatan sehingga bisa mengubah 8 guru itu menjadi guru-guru yang akan mampu menguasai IT gitu. Oh begitu Pak ya. Jadi harapan dari perbincangan kita Pak Salamun nanti lahirlah satu solusi begitu bagaimana ke-8 guru ini bisa menerapkan pembelajaran IT, menerapkan IT dalam pembelajaran begitu. Ya. Menurut Pak Salamun, apa sebenarnya yang menjadi permasalahan sehingga hanya 8 guru itu Pak yang belum bisa menerapkan pembelajaran dengan IT? Iya. Jadi gini Pak Khairul, setelah saya melakukan dan ini mungkin juga salah saya sendiri ya, jarang-jarang melakukan supervisi kaitannya dengan penggunaan IT di kelas gitu ya. Awalnya sih saya tidak kepingin atau tidak memperhitungkan ya, tidak ingin melihat guru saya itu apakah menggunakan IT atau tidak. Yang penting di dalam kelas itu terjadi pembelajaran yang aktif gitu ya. Jadi ada anak belajar, anak diskusi, anak presentasi, itu tujuan saya awal. Tapi akhir-akhir ini saya ingin mencoba melihat guru-guru saya ini menggunakan IT gitu Pak Imam di dalam Pak Khairul dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari hasil pengamatan saya di kelas ini ternyata saya coba pindah ke kelas 1, ke kelas lainnya, guru 1, guru yang lainnya, dan khusus saya cek tentang penguasaan IT dan penggunaan IT di dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya juga Pak Imam, ternyata setelah saya selidiki itu memang mereka ini memang jarang-jarang memang bersentuhan dengan bahan-bahan elektronik, misalnya dengan laptop, dengan apa itu jarang sekali, sehingga mungkin kesimpulan saya yaitu 8 guru ini adalah memang guru-guru yang tidak menguasai IT gitu Pak Khairul. Oh begitu Pak ya. Jadi setelah Pak Salamun mengadakan supervisi begitu ya, ternyata Pak Salamun berkesimpulan bahwa memang ke-8 guru itu belum atau jarang bersentuhan dengan IT gitu ya. Lalu rencana apa Pak yang Pak Salamun akan lakukan setelah melihat akar masalah yang Bapak temukan tadi Pak terhadap ke-8 guru itu tadi? Iya, gini Pak Khairul ya, setelah saya mencoba berpikir terus ya, pikir bagaimana guru-guru ini, akhirnya itu ada beberapa hal mungkin yang akan saya lakukan Pak Khairul. Pertama mungkin saya akan datangkan seorang narasumber atau pelatih khusus
bidang IT untuk mengajari guru-guru itu di dalam penguasaan IT. Kemudian juga saya ini kepingin juga, saya tidak mendatangkan orang luar Pak Imam, tapi saya ingin memanfaatkan guru-guru lain ya, dalam bahasa saya itu teman sebaya untuk mengajari mereka-mereka itu, gitu Pak Pak Khairul. Oh begitu Pak ya. Jadi Pak Salamun sudah punya rencana begitu ya. Di Ya, antaranya akan mendatangkan narasumber dan juga akan memanfaatkan teman sejawat begitu ya. Wah ya. ini luar biasa Pak. Lalu kapan ini akan dilaksanakan Pak? Karena sekolah ini saya ingin segera kelihatan hasilnya Pak Khairul ya. Mungkin kalau menurut saya ini 1 bulan, ini saya akan membuat perencanaannya Pak Khairul tentang apa-apa yang saya butuhkan. Kemudian di bulan kedua saya akan melaksanakan kegiatan itu Pak Khairul, sehingga nanti di bulan ketiga ini mudah-mudahan sudah selesai, sehingga nanti kegiatan ini perencanaannya akan memakan waktu selama 3 bulan gitu Pak Khairul. Oke, wah ini luar biasa ini dari perbincangan kita sudah mengalir solusi-solusinya Pak ya. Oke Pak Salamun, kita sudah berbincang banyak ya dan sudah mengarah pada solusi yang dibuat Pak Salamun. Dapatkah Pak Salamun menyimpulkan dari hasil perbincangan kita Pak? Sementara Pak Khairul, saya bisa menyimpulkan bahwa di dalam pertemuan kita malam hari ini, saya sangat bersyukur bisa ngobrol dengan Pak Khairul. Yang kedua, tentu ini hal yang sangat saya harapkan dari pertemuan ini saya memperoleh gambaran bahwa secepatnya nanti saya akan melaksanakan kegiatan ini, ya kegiatan untuk mendiklat gitu gampangnya kepada 8 guru itu. Nanti mudah-mudahan selama 3 bulan ini mampu untuk menguasai IT. Di semester depan Pak Khairul, mudah-mudahan semua guru saya ini bisa melaksanakan pembelajaran dengan berbasis IT. Begitu Pak Khairul. Oke, wah ini luar biasa Pak. Tak terasa waktunya berlalu begitu cepat nih. Perbincangan kita mengalir begitu Pak ya. Oke Pak Salamun, rencana-rencana sudah panjenengan sampaikan begitu ya. Saya tunggu kabar baiknya begitu Pak ya. Oke, karena waktunya sudah habis Pak Salamun, saya akan ke tempat yang lain. Saya tunggu kabar baiknya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak Salamun. Sama-sama Pak Khairul. Terima kasih sudah tuntas dan tadi sudah ada mudah-mudahan nanti kita coba evaluasi itu ya, kita evaluasi saat nanti ya kita bicara apa dan saja. Terima kasih Pak Salamun, Bu Eni. Terima kasih ya. Kita kembali ke room. Itu kebor ya? Ya, ke room utama.